Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya pada kita sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dalam acara pengajian rutin yang kita adakan setiap bulannya. Yang kami hormati Bapak Corporate General Manager Bapak Bayu, yang kami hormati Pak Ustadz Haji Muhammad Sahriansah. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan semoga Allah Ta'ala selalu dan senantiasa memberikan sehat walafiat dan panjang umur untuk beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati juga ada pembina-pembina Al-Amin yang lainnya. Ada Pak Made, Pak Idam, Pak Yus, dan rekan-rekan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami terhadap rekan-rekan semuanya. Baik, mungkin langsung saja kita ke acara inti, mendengarkan ceramah yang langsung dibawakan oleh Pak Ustadz Haji Muhammad Sahriansah. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat batang tubuh, dan lain-lain nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk hadir di majelis ilmu kita ini. Disebutkan wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung satu persatu nikmat yang diberikan Allah kepada kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Andai boleh ranting-ranting pohon yang ada di muka bumi ini sebanyak-banyaknya menjadi penanya, sementara air di lautan dan di sungai menjadi tintanya, niscaya masih kita belum bisa menghitung betapa besar nikmat Allah tersebut. Nah, oleh sebab itu kita bersyukur hari ini kita sama-sama kembali bisa hadir di acara pengajian sebulan sekali majelis atau apa namanya Al-Amin Hotel Aquarius Palangkaraya. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita, berikan kemudahan dan mudah-mudahan kita selamat di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat beserta salam mari kita curahkan selalu keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pentingnya salawat itu pertama disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala khalaqa malakan. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan ada seorang malaikat yang mana malaikat tersebut lahu junahun fil maghrib, fil masyriq wa junahun fil maghrib. Satu dia punya sayap di timur sana, satunya lagi di maghrib.
sementara kepalanya di tahtal arsy, di bawah arsy, dan kedua kakinya di bumi yang paling bawah lapisan ketujuh. Tapi malaikat diciptakan dari nur. Ya. Nah, wa alaihi bi'adadi khalqillahi ta'ala rishun, dan dia mempunyai bulu sejumlah makhluk Allah Ta'ala. Nah, ada di dunia ini banyak banget, perhatikan. Fa idza shalla rajulun aw imra'atun, kata Nabi, apabila seseorang laki-laki ataupun perempuan bersalawat dari min ummati, dari umatku, alayya, terhadap diriku, kata Nabi. Nih, kita membaca salawat. Nah, maka Allah menyuruh malaikat itu tadi untuk apa? Menyelam bi bahrin min nur, di lautan, tapi laut tadi terdiri daripada nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di bawah arsy dia letaknya. Kemudian menyelamlah dia. Setelah menyelam keluar, kemudian dia pun mengepakkan sayapnya. Setiap tetesan daripada sayapnya tersebut, Allah Ta'ala ciptakan lagi satu orang malaikat, yang mana malaikat tersebut memintakan ampun kepada orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad, baik laki-laki ataupun perempuan, sampai hari kiamat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, makanya tadi kita buka juga dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ampunannya kepada kita dengan berkat salawat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan bersama General Manager Hotel Aquarius Palangkaraya, Bapak Bayu, begitu juga para senior yang lain, Pak Made, Pak Idam, dan Pak siapa tadi satunya? Pak Yus. Pak Yus, saya lupa namanya, Pak Yus. Gimana paling sering ketemu sama Pak Yus di Masjid Al-Husna, sering. Ya. Dan juga yang lain-lainnya, Bapak Ibu hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebagian ahli hikmah menyebutkan salamatul jasad fi qillati ta'am, selamatnya tubuh kita ini pada perhatian kita terhadap makanan. Artinya apa? Harus bisa-bisa mengatur pola makan. Betul ya? Ini sesuai dengan ilmu kesehatan. Kalau terlambat makan, biasanya kena penyakit apa? Lain bahasa Banjar, mahir. Kalau kebanyakan makan bisa kegemukan, macam-macam lah. Dan makanya di sini disebutkan selamatnya tubuh itu fi qillatil ta'am, pada menyedikitkan makan. Nah, makanya dulu pernah diceritakan bagaimana ada salah seorang raja yang mengutus di Madinah itu seorang dokter. Tujuannya agar penduduk Madinah kalau sakit bisa berobat ke dokter tadi. Tapi anehnya apa? Orang Madinah jarang sekali datang ke dokter itu. Ke dokter lain juga jarang. Akhirnya dia pun bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini orang Madinah kok nggak ada kelihatan yang sakit-sakit, kenapa? Sementara di tempat saya dokter itu rame praktek. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kami penduduk Madinah tidak makan kecuali kami lapar, dan kami berhenti daripada makan sebelum kami kenyang. Jawabannya dengan kita kan? Kalau kita apa yuk? Kalau orang menyedikiti makan, kalau kita sedikit-sedikit makan. Maka di dalam makanan itu lengkap sudah, ininya, itunya, segala macam, akhirnya kita kebanyakan. Nah, itulah yang terjadi dengan diri kita. Makanya Nabi SAW mengingatkan kita bahwasanya seperti itu, jangan makan kecuali kita udah mulai merasa lapar, dan berhenti daripada makan sebelum kita merasa kenyang. Insya Allah ini beribadahnya pun juga lebih nyaman. Kemudian yang kedua, wasalamatur ruh fi qillatil athar, dan selamatnya ruh, termasuk juga adalah hati, termasuk juga pikiran, itu pada menyedikitkan kita berbuat dosa. Maksudnya adalah berusaha meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
baik itu yang sifatnya di hati ataupun memang di zahir, dosa yang zahir ataupun dosa yang ada di batin kita. Nah ini nih, kalau biasanya kalau otak sudah pikirannya kada bagus, biasanya apapun dikerjakannya. Tapi kalau misalkan pikirannya bagus, nah insya Allah itu nanti kelihatan orang itu gembira terus, senang terus. Kenapa? Karena dosa sudah mulai berusaha untuk ditinggalkan. Kemudian wasalamatud din fi sholati ala khairil anam, dan selamatnya agama seseorang itu pada memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nanti secara tidak langsung kalau itu jadi amaliyah, insya Allah hidupnya terbimbing. Ya, terbimbing karena nanti Rasulullah menjadi murid gurunya langsung. Syekh tarbiyahnya nama bimbingnya itu orang yang memang sudah ahli sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu amalan batin yang memang harus kita miliki. Kalau bisa kita punya ini. Apa yang disebut dengan khauf? Khauf itu apa? Kalau secara bahasa khauf artinya takut. Nah, khauf ini, takut ini, yang pertama adalah takut kalau nikmat Allah Ta'ala diambil lagi oleh Allah. Nah kita ini kan diberi nikmat semuanya nih. Sehat sudah diberi, umur diberi, iman juga diberi Allah Ta'ala. Islam kita sudah beragama Islam, alhamdulillah. Itu nikmat yang lain, ini nikmat semuanya. Nah suatu saat bisa jadi itu diambil oleh Allah. Mohon maaf, kita ada nggak yang misalkan muda terus? Nggak ada ya, kecuali Pak Made, beliau masa muda terus. Semangatnya tetap pagi gitu ya. Semangat muda terus ya Pak Made. Tapi bagaimanapun kita, walaupun kita merasa muda, tetap umur selalu bukan panjang umur kita, tapi pendek umur pada hakikatnya. Artinya apa? Nah semuanya itu nanti pasti suatu saat akan berakhir. Umur akan berakhir, menikmati kehidupan di dunia akan berakhir, dan suatu saat itu semua akan kita pertanggungjawabkan di sisi Allah Ta'ala. Nah oleh sebab itu, yang pertama kita takut kalau rahmat keberkahan hidup kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah yaitu takut kalau kita berbuat dosa. Kenapa? Karena berbuat dosa itu akan mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau Allah sudah murka, ya Allah, kalau mohon maaf kita berbuat dosa tiba-tiba langsung dapat masalah, itu berarti Allah sayang masih sama kita. Jangan berburuk sangka sama Allah. Allah sayang sama kita, artinya Allah menegur kita langsung. Tapi ada orang yang dibiarkan oleh Allah Ta'ala melakukan kesalahan, sementara dirinya masih merasa aman daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah bisa jadi itulah yang disebut dengan istidraj atau lanjuran. Keuntungan orang yang mohon maaf takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini apa? Pertama, huda wa rahmatan. 1 dan 2. Dia mendapatkan huda, petunjuk Allah. Jadi kalau orang takut kepada Allah, maka otomatis hidupnya akan mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti mafhum mukhalafahnya, kita gak takut kepada Allah, merasa aman daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya seakan-akan kita itu perilaku itu mengatakan Allah kada tahu juga, Allah gak ngelihat kok, Allah gak dengar kok, seakan-akan walaupun tidak mengatakan seperti itu, tapi perilaku kita mengatakan seperti itu. Nah, maka yang pertama, orang yang takut kepada Allah itu keuntungannya adalah dia mendapatkan petunjuk. Wa rahmatan, dan dia mendapatkan rahmat Allah. Rahmat itu luas artinya. Bisa jadi rezeki yang halal, bisa jadi dia mudah melakukan kebaikan-kebaikan. Pokoknya seluruh jenis kebaikan itulah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jaminan Allah di dalam Al-Quran. Huda wa rahmatan lil ladzina hum yarhabun. Petunjuk rahmat Allah diberikan Allah kepada mereka-mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama dan kedua. Yang ketiga, hikmah kita takut kepada Allah apa?